Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Kali ini aku ingin menceritakan perjalanan Rasulullah SAW dalam mendakwahi agama Islam. Aku juga mohon maaf apabila ada penyebutan nama dan kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Aku spoiler bahwa cerita ini aku ambil berdasarkan dari buku Sirah Nabawiyah penulis Syekh Syafiur Rahman Mubakfuri di cetakan pertama tahun 1414 Hijriah. Nah, di sini aku mau mencoba meringkas aja. Nah, yang pertama aku pengen menceritakan terlebih dahulu nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dilahirkan. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bagian yang mereka sepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai ke Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya dari Adnan ke atas hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas hingga Nabi Adam. Keluarga Nabi Muhammad SAW ini dikenal juga dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hashim bin Abdummanaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Hashim adalah orang yang memegang urusan air, minum, dan makanan dari Bani Abdummanaf. Tepatnya tatkala Bani Abdummanaf ini mengikat perjanjian dengan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang sedang menunaikan haji di Mekah. Nama asli dari Hashim ini adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena dia suka merumukan roti. Dia adalah orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali dalam musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan di sana menetap dengan istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama dengan keluarganya, yang saat itu sedang mengandung anaknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun Hisham meninggal saat menginjakan kaki di Palestina, sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Saibah karena ada rambut putih di kepalanya. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yastrib. Sementara nggak ada seorang pun di keluarga Hashim yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Penanganan air, minum, dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdi Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi, dan terhormat di kaumnya, yang dijuluki oleh orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, yaitu sang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar kabar Saibah yang tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah berhadapan, kedua mata Al-Muthalib ini meneteskan air mata haru dan langsung memeluk Saibah. Dan dia juga bermaksud untuk membawa Saibah. Maka Al-Muthalib ini memohon kepada ibu Abdul Muthalib untuk membawanya ke Mekah. Namun permohonan itu ditolak oleh ibunya. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib. Akhirnya ibunya mengizinkan, maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampai di Mekah, orang-orang di sana berkata, "Inilah Abdul Muthalib. Celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku Hashim." Al-Muthalib berkata,
Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga besar. Kemudian Al-Muthalib ini meninggal di Yaman, maka Abdul Muthalib yang menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya yang tidak pernah diperoleh oleh bapak-bapaknya. Dia dicintai oleh kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal merebut sebagian wilayah kekuasaannya. Naufal di sini ialah paman dari Abdul Muthalib. Maka dia meminta dukungan ke beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, "Kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu." Maka dia menulis surat yang ditunjukkan kepada paman-pamannya dari pihak ibu, yaitu Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya yang bernama Abu Sa'd bin Adi membawa 80 pasukan berkuda lalu singgah di pinggiran Makkah. Abdul Muthalib menemui pamannya dan berkata, "Mari singgah ke rumahku wahai paman." "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu dengan Naufal," kata pamannya. Lalu Abu Sa'd mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'd langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebas pedang ini ke batang lehermu." "Aku sudah mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'd mau singgah di rumah Abdul Muthalib selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib, maka mereka berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kamu juga lebih berhak mendukungnya." Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syams yang sudah sekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah. Nah, itu sekilas tentang Hashim dan Abdul Muthalib. Dan sekarang aku mau menceritakan sekilas tentang Abdullah, yaitu bapaknya dari Rasulullah SAW. Abdullah ini adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dia cinta. Abdullah ini yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak akan mempunyai anak lagi, maka dia memberitahukan nazar yang dia ucapkan kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan ke patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, yang keluar itu namanya Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang menuju Ka'bah untuk menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegah, terutama paman-paman dari pihak ibunya, dari Bani Makhzum, dan saudaranya yaitu Abu Thalib. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sehubungan dengan nazarku ini?" Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan, maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi 10 ekor kembali. Maka dia harus menambahi lagi 10 ekor onta, hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun itu dengan mengundi antara nama Abdullah.
Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali diadakan undian berikutnya. Yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta. Baru setelah itu undian yang keluar adalah nama onta. Maka onta-onta itu pun disembeli sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan saja, tidak boleh dijamah oleh manusia ataupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya menjadi 100 ekor onta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak dua orang yang disembelih." Maksudnya adalah Nabi Ismail alaihissalam dan Abdullah. Abdul Muthalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunannya maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Gak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Mekah untuk mengurus korma, namun dia meninggal di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy, lalu dia singgah ke Madinah dalam keadaan sakit. Setelah itu meninggal di sana, dikuburkan di Burhan dan dikuburkan di Darun Nabiga Al-Jadi. Saat itu umurnya 25 tahun. Abdullah meninggal sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Begitu pendapat mayoritas pakar sejarah. Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor onta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habsyi yang namanya Barakah yang berjuluk Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah SAW. Nah, itu adalah sekilas tentang nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dilahirkan. Sampai jumpa.